Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Alexander SIPM SI. Saya pengasuh mata kuliah Policy Network Analysis. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi ketiga dengan topik subsistem kebijakan dan sumber daya. Sebelumnya dalam RPS dapat saya sampaikan di sini bahwa materi ini harusnya adalah aktor kebijakan dan sumber daya. Tetapi karena saya melihat bahwa ternyata aktor ini lebih sempit dari pengertian terminologi subsistem, maka saya cenderung menggunakan terminologi subsistem untuk menjelaskan tentang konteks partisipan kebijakan dalam jejaring implementasi maupun sebelumnya formulasi kebijakan. Baik, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang saya banggakan, kita mulai dengan topik pertama mengenai apa itu subsistem dalam kebijakan publik. Subsistem atau penyusun-penyusun dalam kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai berbagai lapisan pemerintahan, kelompok kepentingan, media, dari media cetak maupun media elektronik atau media sosial saat ini, dan kelompok-kelompok penelitian riset group yang memiliki garis batas yang jelas yang memisahkan konteks kebijakan satu dengan kebijakan lain dan memiliki garis kerja yang jelas juga dalam konteks jejaring kebijakan dan berfungsi sebagai partisipan kebijakan, mereka yang berpartisipasi dalam kebijakan. Selanjutnya apa itu partisipan? Partisipan kebijakan dapat diidentifikasi sebagai penyusun kebijakan, penyusun atau aktor kebijakan yang merupakan subsistem kebijakan. Atau dalam pengertian lain, mereka adalah orang yang terlibat efektif dalam mencapai tujuan kebijakan atau mereka yang berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan, establishment, atau ketercapaian kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, lebih luas dari aktor kebijakan, seluruh lapisan pemerintahan, kelompok kepentingan, media yang terlibat dalam secara efektif dalam mencapai tujuan kebijakan atau menjaga ketercapaian dan keberlangsungan dari tujuan kebijakan, ini adalah indikator dari elemen subsistem kebijakan. Baik mahasiswa yang saya banggakan, kalau kita bicara apa itu partisipan kebijakan, mereka memiliki karakteristik, memiliki sifat, memiliki identifikasi ciri. Pertama, mereka dapat dilihat sebagai model individual. Mereka memiliki kemampuan kognitif, keterampilan, kecerdasan, memiliki motivasi, dan memiliki standar kepercayaan tertentu. Jadi karakteristik partisipan kebijakan ini secara individual, mereka memiliki kecerdasan, keterampilan, motivasi atau dorongan, drive, dan value, belief, kepercayaan dan nilai. Kemudian karakteristik yang lain, kecenderungan kebanyakan dari partisipan, mereka yang terlibat dalam kebijakan itu, karena tidak dapat menyelesaikan kebijakan secara parsial sendiri-sendiri, mereka melakukan koalisi kebijakan. Mereka berkelompok, membagi tugas untuk bekerja sama dalam rangka mencapai kebijakan. Kemudian ada kecenderungan lain dari beberapa karakteristik partisipan kebijakan. Mereka memiliki kemiripan untuk menjadi broker kebijakan. Jadi dalam konteks formulasi atau implementasi kebijakan, ada yang menjadi calo kebijakan, tidak melakukan apa-apa, tapi mereka menghubungkan. Apa yang mereka lakukan adalah menghubungkan antara misalnya penyedia jasa dengan kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan terhadap satu layanan atau kebijakan tertentu. Mereka beberapa karakteristik partisipan kebijakan adalah sebagai broker kebijakan. Ada juga koalisi. Jadi karakteristik lain adalah koalisi penggunaan sumber daya, di mana terdapat suatu kesenjangan atau keragaman sumber daya, di mana
satu lembaga memiliki sumber daya tertentu, sementara satu lembaga lain tidak memiliki sumber daya tertentu, sehingga terjadilah interdependensi yang merujuk pada pengertian ketergantungan, saling ketergantungan terhadap penyediaan sumber daya. Kemudian karakteristik lain dari partisipan kebijakan adalah arena yang digunakan koalisi partisipan dalam mempengaruhi kebijakan. Jadi banyak arena, banyak jalan, banyak tempat, banyak panggung yang digunakan oleh partisipan kebijakan untuk mempengaruhi pencapaian dan pelaksanaan dari kebijakan publik. Baik, tadi kita bicara tentang karakteristik partisipan kebijakan. Ini kita bicara apa itu komunitas kebijakan. Jadi partisipan itu memiliki pengertian juga sebagai komunitas kebijakan. Jadi indikasi dari komunitas kebijakan adalah di mana kepentingan organisasi dan aktor-aktor, nah ini kembali kita memegang peranan penting dalam membentuk arah dan hasil kebijakan. Jadi komunitas kebijakan adalah kepentingan-kepentingan organisasi, kepentingan-kepentingan aktor, misi dan visi aktor yang kemudian berelaborasi, bersatu padu, membentuk suatu kolaborasi, kemudian ini yang menggerakkan, memberikan arah dan mengontrol hasil pelaksanaan suatu kebijakan. Secara konseptual, komunitas kebijakan ini dapat diartikan sebagai domain-domain dari kebijakan tertentu dalam pengertian bahwa terdapat suatu hubungan yang khusus dan kuat yang membangun suatu tata kerja antar partisipan kebijakan, antar peserta, aktor-aktor, sub-elemen atau elemen dari kebijakan. Rhodes menyatakan bahwa kalau kita bicara tentang jejaring kebijakan, komunitas dalam jejaring kebijakan, ada paling tidak 4 hal yang sangat penting untuk dilihat. Bagaimana misalnya membership, keanggotaan dari komunitas kebijakan. Bagaimana sifat integrasi mereka dalam melaksanakan kebijakan. Bagaimana interdependensi sumber daya dari masing-masing elemen atau partisipan kebijakan. Kemudian bagaimana struktur power, struktur otoritas dalam pengaturan kebijakan. Sehingga kemudian kalau kita bicara apa itu policy community, mereka akan berafiliasi pada professional network, jaringan kerjasama profesional yang menimbulkan jaringan yang saling intergovernmental. Jadi ada kelembagaan pemerintah yang tergantung satu sama lain, sehingga mereka membentuk jaringan produser, penghasil layanan kebijakan publik, barang dan jasa publik, sehingga inilah yang menjadikan satu isu jejaring, analisis jejaring dalam kebijakan publik. Baik, mahasiswa sekalian, salah satu hal yang penting dalam jejaring kebijakan adalah sumber daya. Peran sumber daya sangat penting. Terdapat satu kesenjangan antar satu elemen, antar satu aktor, antar satu lembaga dengan lembaga lain dalam dalam hal kapasitas, kualitas, kuantitas dari sumber daya yang dimiliki. Sehingga saling ketergantungan ini menjadikan satu jejaring. Inilah sebenarnya aksioma pertama dari kebijakan publik, bahwa terdapat satu kesenjangan sumber daya yang dimiliki oleh elemen-elemen subsistem dalam kebijakan, sehingga terjadilah satu interdependensi, interrelasi, dan hasilnya adalah jejaring. Mendayagunakan sumber daya penting dalam mengembangkan strategi aksi dalam arena-arena kebijakan, karena sumber daya itu sendiri adalah sangat bersifat variatif, senjang satu sama lain. Kemudian venue atau arena potensial yang memungkinkan stakeholder mengembangkan atau mempengaruhi keyakinan, arah dan kebijakan. Ini menjadi juga penting. Sehingga
sumber daya ini dalam konteks jejaring kebijakan publik terdiri paling tidak dari 6 unsur. Ini berbentuk formal legal authority atau otoritas untuk pengambilan keputusan, opini publik. Jadi sumber daya ini juga apakah dukungan publik itu tinggi atau tidak terhadap satu kebijakan. Kemudian informasi. Jadi data, catatan menjadi sangat penting sebagai sumber daya kebijakan. Personalia atau mobilizable troop yang dapat digerakkan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya keuangan menjadi penting, dan juga yang terakhir yang tidak kurang pentingnya adalah kepemimpinan yang terampil, yang mengatur, yang menata formulasi atau evaluasi dari atau implementasi dari kebijakan publik. Baik, mahasiswa sekalian, topik terakhir yang akan saya tekankan adalah jika kita bicara tentang jejaring, maka penyusunan kebijakan kolaboratif ini menjadi sangat penting. Apa itu kolaboratif? Itu suatu tata kelola kebijakan atau tata kelola pemerintahan, collaborative governance misalnya, yang dilakukan melalui satu mekanisme dialog, melalui mekanisme perundingan, sehingga semua terlibat dalam penentuan pengambilan keputusan atau policy making dalam satu kebijakan. Nah, di diagram ini dapat kita lihat bahwa ketika kita bicara tentang apa itu dialog, ini dialog mencakup paling tidak ada diversity of interest dan interdependency of interest. Artinya banyaknya atau keragaman kepentingan dan saling ketergantungan kepentingan. Sehingga mekanisme itu berisi reciprocity relationship, hubungan yang saling berketergantungan, berketerkaitan, yang satu sama lain saling membangun di dalamnya. Kemudian timbul juga apa yang kita sebut learning creativity, kreativitas terhadap perubahan, sehingga identitas bersama dari suatu kebijakan dapat dibentuk. Penterjemahan terhadap identitas itu dapat dilakukan, sehingga inovasi dapat dilakukan dalam kebijakan, sehingga kebijakan yang baik akan lahir melalui mekanisme dialog dalam collaborative governance atau tata kelola kebijakan atau pemerintahan yang bersifat kolaboratif. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam konteks materi kita pada hari ini tentang apa itu subsistem kebijakan dan peran sumber daya di dalamnya. Terima kasih atas perhatian dari saudara-saudari mahasiswa. Kita akan bertemu pada kesempatan atau materi selanjutnya. Saya cukupkan dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.